lulus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk 104210026. Hukum Ekonomi Syariah adalah prodi yang saya ambil dengan tujuan dan motivasi tersendiri di dalam diri saya. Di sini saya disuguhi dengan dua pertanyaan. Wow, menarik ya. Pertanyaan pertama, jelaskan tujuan dan motivasi saya memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sebagai institusi pendidikan dalam menempuh pendidikan lanjutan. Pertanyaan kedua, jelaskan menurut pendapat saya bagaimana definisi hukum serta apa sih kegunaan mempelajari ilmu hukum. Wow, menarik ya. Tujuan dan motivasi saya memilih prodi Hukum Ekonomi Syariah yang pertama adalah saya ingin menjadi agen change, yaitu agen pembawa perubahan. Berubah mulai dari diri sendiri, untuk keluarga, lingkungan, serta orang-orang terdekat saya. Yang kedua adalah karena saya melihat peluang kerja yang sangat memadai. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita contoh. Yang keempat, saya termotivasi dari lulusan sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Mereka adalah orang-orang hebat. Terpilih menjadi orang-orang hebat itu adalah suatu kebanggaan dalam diri. Dan untuk menuju menjadi seseorang yang hebat, kita perlu usaha dan juga tekad yang kuat. Mungkin itu sedikit motivasi dan tujuan yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pendapat saya mengenai definisi hukum serta apa sih kegunaan mempelajari ilmu hukum. Baiklah, saya jelaskan hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin kepada masyarakat bahwa ada kepastian hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan apa saja yang berfaedah dan berguna, memberikan pengayoman dan perlindungan. Hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara damai dan menuju peraturan yang adil. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita pelajari di Fakultas Hukum? Seperti yang kebanyakan orang mengatakan bahwa di Fakultas Hukum itu sangat dipusingkan dengan segala macam undang-undang, berbagai jenis pasal-pasal, menghafal ini, menghafal itu. Tetapi bagi saya semua itu tidaklah benar. Karena jika kita merasa tersulitkan oleh suatu pelajaran, percayalah bahwa diri kita sendiri yang mempersulitkannya. Baiklah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari di dalam Hukum Ekonomi Syariah. Salah satunya belajar mengenai hukum perekonomian di dalam Islam, seperti wakaf, zakat, infak. Karena pada zaman Rasulullah SAW, beliau juga melakukan perniagaan, berekonomi seperti masyarakat sekarang. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana cara-cara Rasulullah berniaga, cara-cara Rasulullah berdagang, bagaimana cara beliau berekonomi, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali manfaatnya, serta banyak sekali sisi positifnya yang bisa kita contoh. Hukum itu tidak hanya belajar tentang bagaimana di dalam ketatanegaraan saja, namun
kehidupan sehari-hari juga banyak hukum-hukum yang bisa kita ambil pelajarannya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya yang pertama KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua KUHPDT, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat Undang-Undang, dan yang kelima adalah Peraturan Pemerintah. Kemudian hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu hukum adat. Hukum adat tidak dituliskan dan tidak dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan, namun sangat dipatuhi oleh sebagian daerah tertentu yang menerapkan hukum tersebut. Nah, dari sini kita paham bahwa hukum tidak tertulis dan hukum tertulis, dan bisa kita bedakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai definisi hukum dan juga pelajaran apa sih kegunaan mempelajari ilmu hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.